Shalom adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu, dan hari ini kami mau ibadah. Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi bersama-sama ya. Ikuti pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Ya, buang ke laut. Ya, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Ya, buang ke laut. Ya, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Ya, buang ke laut. Ya, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Ya, buang ke laut. Ya, buang ke laut. Halo adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah dari kitab 2 Tawarik 12, yaitu Sisak menyerang Yerusalem. Nah adik-adik, ada yang ironis yang terjadi dalam masa pemerintahan Rehabeam ini, di mana ketika kerajaannya menjadi kokoh, menjadi kuat, dan kekuasaannya semakin teguh, Rehabeam malah meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi akibat daripada perbuatan Rehabeam ini? Nah, yang terjadi adalah Tuhan menghukum mereka, di mana Raja Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Dan akibat daripada penyerangan itu, Rehabeam dan penduduk Yerusalem mengalami hal yang luar biasa, mengalami masalah, di mana perbendaharaan di dalam rumah Tuhan dan juga perisai-perisai yang dibuat Salomo dirampas, dan kekalahan demi kekalahan dialami oleh bangsa itu. Nah, ini semua terjadi karena ketidaksetiaan daripada Rehabeam. Ya, terjadi masalah, terjadi kekalahan di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi ketika Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yehuda, maka murka Tuhan surut dari tengah-tengah bangsa itu. Nah adik-adik,
Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada pasal ini, dari Raja Rehabeam ini? Yang pertama adalah Tuhan selalu memberkati orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Yang kedua, Tuhan akan memberikan hukuman bagi orang yang tidak setia kepadanya. Yang ketiga, pengampunan Tuhan selalu Dia sediakan bagi umatnya yang berbalik dan mau merendahkan diri di hadapannya. Adik-adik, kakak ulangin sekali lagi ya. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada pasal ini dari Raja Rehabeam yang pertama adalah Tuhan selalu memberkati orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Yang kedua, Tuhan akan memberikan hukuman bagi orang yang tidak setia kepadanya. Yang ketiga, pengampunan Tuhan selalu Dia sediakan bagi umatnya yang berbalik dan mau merendahkan diri di hadapannya. Nah, adik-adik, apa yang kita lakukan bila Tuhan memberkati kita? Yaitu tetap setia kepada Tuhan. Dan apa juga yang kita lakukan bila kita melakukan dosa? Yaitu berbalik, minta ampun, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adik-adik, itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati adik-adik sekalian supaya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tutup ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, berkat-Mu ada atas setiap anak-anak sekolah minggumu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.